Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku seiman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita ingin membahas madza ba'da Ramadan. Apa setelah Ramadan? Saya ambil dari websitenya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, di mana beliau membuat sebuah artikel yang berjudul Madza Ba'da Ramadan. Apa setelah Ramadan? Kata beliau, laqad wada'al mu'minuna mausiman 'aziman fadilan. Kaum mukminin telah meninggalkan musim yang besar, itu Ramadan. Aqbalat fihil qulubu 'ala Allah ibadatan wa ta'atan. Selama bulan Ramadan, kaum mukminin bersungguh-sungguh untuk beribadah dan menaati Allah. Wa tanafasa fihil ibad bi anwa'il qurubat wa sunufil ibadat. Dan kaum muslimin berlomba-lomba dengan berbagai macam ibadah. Ada yang baca Quran, ada yang sedekah, bersama-sama tentunya juga puasa Ramadan. Demikian pula salat malam, ya. Semua itu kebaikan, saudaraku. Karena memang kita hidup di dunia tujuannya untuk ibadah. Allah mensyariatkan bulan Ramadan agar kita kembali untuk sibuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 11 bulan lamanya kita sibuk mencari dunia. Maka di bulan Ramadan kita sibuk untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini musim yang luar biasa. Kata beliau, wa idza kana al-muslimun qad wadda'u syahra Ramadan mausimal ghufran wal itqi minan niran. Ketika kaum muslimin telah meninggalkan bulan Ramadan yang merupakan musim ampunan Allah dan pemerdekaan dari api neraka, fayambaghi ala abdillah al-mu'min an yaknama hayatahu wa an yastaghilla wujudahu fi hadhil hayah. Maka hendaklah, kata beliau, seorang mukmin menggunakan hidupnya dengan sungguh-sungguh. Dalam rangka apa? Mutasabiqan ma'al mutasabiqin fit ta'at. Dalam rangka berlomba-lomba di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlombaan yang paling mulia itu, Pak, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau antum berlomba balap karung terus menang, masuk surga enggak? Kalau antum berlomba menumpuk harta terus antum paling kaya, masuk surga? Tidak. Kalaulah perlombaan harta itu yang menentukan surga,
mungkin si Korun yang pertama kali masuk surga. Karena dia duitnya paling banyak. Tapi perlombaan yang paling mulia, perlombaan di dalam ketakwaan, ketaatan. Ini ya tempat berlombanya kita kaum muslimin. Allah berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah hendaklah orang-orang yang berlomba-lomba itu mereka berlomba-lomba. Nah ini saudaraku, jadi perlombaan yang mulia itu perlombaan dalam ketaatan. Ya. Kata beliau, wa inna min alamati qabuli ta'ah at-ta'ata ba'daha. Di antara tanda ketaatan kita diterima, apa tandanya, Pak? Kata beliau, at-ta'ata ba'daha. Ketaatan itu menimbulkan ketaatan yang lain. Demikian pula, tanda Ramadan kita diterima, puasa kita diterima selama di bulan Ramadan, apa tandanya, Pak? Tandanya setelah Ramadan menimbulkan ketakwaan, menimbulkan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Al-hasanatu tunadi ukhtaha. Karena biasanya kata beliau, kebaikan itu akan memanggil kebaikan yang lain. Sebagaimana keburukan akan memanggil keburukan yang lain. Demikian pula kebaikan pun akan memanggil kebaikan yang lain. Saudaraku seiman, waqad qala ahlul ilmi, di mana para ahli ilmu berkata, inna min alamati qabuli ta'atis siyam wal qiyam fi syahri Ramadan an takuna halul abdi ba'da Ramadan hala sakinatin wa waqarin wa syukrin lillahi tabaraka wa ta'ala wa ihsanin fil iqbali ala Allah azza wa jalla. Para ulama berkata, tanda diterimanya ketaatan kita selama di bulan Ramadan dengan puasa, sholat tarawih. Apa tanda diterimanya? Kata beliau, itu keadaan dia setelah Ramadan ya semakin menjadi baik. Semakin dia betah dengan ketaatan. Semakin dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dia ya senang kepada kebaikan-kebaikan. Berarti itu tandanya, Pak, Ramadan kita diterima. Tapi setelah Ramadan kita malah balik lagi kepada maksiat. Setelah Ramadan pacaran lagi. Setelah Ramadan ngerokok lagi. Setelah Ramadan balik lagi jadi preman. Berarti Ramadan yang tidak ada manfaatnya dalam hidupnya, Pak. Ramadannya tidak berpengaruh apa-apa. Berarti itu tandanya Ramadannya nggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kata beliau, fa idza kana al-'abdu kadzalika fa inna dzalika min amaratil qabuli wal 'alamatil khairiyah. Kalau setelah Ramadan seorang hamba semakin bersyukur, semakin dekat kepada Allah, semakin taat, berarti kata beliau itu pertanda ketaatannya, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Suara saya jelas nggak? Hah? Jelas ya? Iya. Kata beliau, amma idza kanat halul 'abdi ba'da Ramadan tahawulan min at-ta'ah ila al-idha'ah. Adapun kalau setelah Ramadan malah berubah dari taat, ya dari tadinya Masya Allah di bulan Ramadan rajin baca
Quran, Masya Allah. Setelah Ramadan jadi rajin baca koran. Sebelum di saat Ramadan, Masya Allah, sungguh-sungguh baca Quran. Setelah Ramadan, rajin baca komik. Ya, berarti Pak, ini pertanda ada sesuatunya itu Pak. Ini namanya Pak, kalau boleh kita istilahkan, ini bekas, jadi barang bekas istilahnya Pak. Tadinya Ramadan soleh, setelah Ramadan bekas orang soleh. Kira-kira mana yang lebih baik? Bekas maling apa bekas orang soleh? Hah? Kalau bekas maling jadi soleh, bagus. Bekas soleh jadi nggak bener, gimana? Jangan sampai kita jadi bekas soleh, Mas. Di Ramadan kita soleh, setelah Ramadan jadi bekas orang soleh. Jangan sampai seperti itu, saudaraku seiman. Ya. Kata beliau, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sungguh buruk orang yang hanya kenal kepada Allah saat di bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan sudah nggak kenal Allah lagi. Akal Islam, saudaraku seiman. Maka kata beliau, inna rabbas syuhur wahidun. Tuhannya Ramadan dengan Tuhannya Syawal sama aja. Yang kamu ibadahi di bulan Ramadan, dialah Allah. Maka Allah juga pemilik bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan yang lainnya. Apa yang membedakan? Jangan sampai Pak, Ramadan itu jadi tujuan. Ramadan itu wasilah. Ramadan itu apa? Wasilah untuk supaya kita menjadi orang yang bertakwa setelah Ramadan. Iya. Waqad qala ba'du salaf. Sebagian salaf berkata, kun rabbaniyan wala takun ramdaniyan. Jadilah kamu orang Rabbani dan jangan kamu jadi Ramadhani. Apa maksudnya Pak? Jadi orang Rabbani, jangan jadi Ramadhani. Rabbani itu artinya apa? Orang yang selalu dalam kebaikan, yang selalu dalam ketaatan. Ramadhani artinya baiknya pas bulan Ramadan doang. Kata para ulama, jadilah Rabbani. Jangan jadi Ramadhani. Nah ini saudaraku seiman. Qad qala Allah Ta'ala, karena Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai kapan? Sampai kapan kita beribadah, Pak? Hatta ya'tiyakal yaqin, kata Allah. Sampai datang kepada kamu kematian. Jadi kita beribadah kepada Allah tuh sampai mati, Pak. Bukan cuma di bulan Ramadan. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Gimana caranya supaya kita mati dalam keadaan muslim? Butuh kesungguhan. Ya. Allah juga berfirman dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu
Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka ketika kematiannya turun malaikat. Malaikat itu berkata, jangan takut, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Jadi Pak, setelah Ramadan yang harus kita lakukan apa? Yang pertama, istiqomah. Ya. Setelah Ramadan yang harus kita lakukan adalah istiqomah. Istiqomah di atas apa? Di atas kebaikan, ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita puasa, setelah Ramadan tetap puasa. Tapi puasanya beda. Kalau bulan Ramadan puasa wajib, setelah Ramadan puasa sunnah. Di bulan Ramadan kita sholat taraweh. Setelah Ramadan tetap sholat tahajud. Jangan ditinggal. Di bulan Ramadan kita baca Quran, bahkan mengkhatam Quran. Setelah Ramadan jangan tinggalkan baca Quran. Tetap baca Quran, saudaraku seiman. Istiqomah, Pak. Dan untuk istiqomah itu tidak mudah. Kenapa? Di bulan Ramadan, setan-setan diikat, ya tidak? Hah? Betul nggak? Katanya di bulan Ramadan setan diikat. Betul tidak? Betul, hadisnya sahih. Rasulullah SAW idza kana awwalu Ramadan sufidati syayatin maradatul jin. Apabila malam pertama bulan Ramadan, maka setan-setan yang jahat itu diikat, kata Rasulullah SAW. Di bulan Syawal diikat nggak? Hah? Setan-setan yang diikat di bulan Ramadan, di bulan Syawal diikat? Udah nggak diikat lagi, Pak. Dilepas. Berarti perjuangan kita setelah Ramadan lebih berat, Pak. Lebih berat. Tapi setidaknya di bulan Ramadan kita sudah dibekali oleh Allah dengan keimanan dan ketakwaan. Untuk menghadapi perjuangan kita 11 bulan yang akan datang terus sampai Ramadan berikut. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ya akhi, untuk istiqomah kita butuh yang pertama apa? Sabar. Agar istiqomah kita membutuhkan yang pertama sabar. Sabar di atas ketaatan. Sabar meninggalkan kemaksiatan. Allah berfirman di akhir surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sabarlah dan kuatkan kesabaran kalian. Sabiru, saling menasihati dengan kesabaran. Warabitu, dan berjagalah di tapal batas. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Disuruh sabar. Ketika kita sudah mulai malas tahajud, aduh, mau tahajud kok berat. Langsung sabarkan diri kamu, kuatkan kesabaran. Bismillah, saya harus sabar dalam ketaatan. Kalau saya nggak sabar dalam ketaatan, saya mau sabar di atas apa? Mendingan mana, Pak? Sabar untuk terus menaati Allah atau sabar memaksiati Allah?
Ada orang yang begitu sabarnya menaati Allah loh Pak. Memaksiati Allah. Ada. Istiqomah untuk jadi orang jelek. Imam Ahmad ketika beliau dipenjara oleh Khalifah Ma'mun. Imam Ahmad dipenjara oleh Khalifah Ma'mun. Dan beliau dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Imam Ahmad cerita, ketika aku hendak dibawa ke ruang penyiksaan, tiba-tiba ada orang yang menarik bajuku dan berkata, "Hai kamu kenal nggak saya?" Kata Imam Ahmad, "Enggak. Saya Abul Haytham. Saya sudah 18 tahun di penjara, tapi saya tetap istiqomah berbuat maksiat." Rupanya dia 18 tahun di penjara bolak-balik gara-gara apa Pak? Merampok. 18 tahun keluar masuk penjara gara-gara merampok. Kata dia apa? Saya 18 tahun di penjara tapi tidak kapok merampok. Kamu di atas kebenaran, harusnya kamu lebih istiqomah dari saya. Mendengar itu Imam Ahmad langsung kuat. Sampai Imam Ahmad mendoakan terus, semoga Allah merahmati Abul Haytham. Semoga Allah merahmati Abul Haytham. Sampai anaknya Imam Ahmad bertanya, siapa Abul Haytham? Lalu Imam Ahmad menceritakan kisah tadi. Ya. Ada perampok istiqomah merampok 18 tahun. Sabar merampok. Masa kita nggak sabar untuk menaati Allah? Masa kita tidak sabar untuk baca Quran, untuk sholat tahajud? Masa kita tidak sabar untuk selalu sholat berjamaah di masjid? Masa nggak sabar? Maka kalau kita tidak sabar, kita tidak akan bisa istiqomah selama-lamanya. Iya. Maka setiap kali kita mulai lemah, kuatkan lagi, Pak. Terkadang kita, Pak, ada saat-saatnya ketaatan kita turun, Pak. Nah, saat ketaatan turun ini kita harus cerdas. Harus apa? Cerdas. Kita ini, Pak, kata Ibnu Katsir, harus cerdas dalam mencari akhirat. Jangan cuma cerdas dalam mencari dunia. Ada orang kalau cari duit, otaknya muter. Gimana caranya supaya saya bisa dapat keuntungan, dapat duit? Gimana supaya bisnis saya omzetnya tambah banyak? Itu kalau cari duit jadi cerdas. Tapi pas cari akhirat, kenapa jadi blow on? Ini yang banyak diantara kita seperti itu, Pak. Pas cari akhirat jadi blow on. Ya, mau sholat, mau pergi ke masjid, aduh, sanghek, ya, males. Harusnya kita berpikir, apa manfaatnya malas buat saya? Kalau saya perturutkan kemalasan ini, malah membuka pintu setan untuk saya malas terus dan terus tenggelam dalam kemalasan. Jangan, Pak. Makanya sabar. Ya. Mendingan sabar di atas ketaatan daripada sabar di atas kemaksiatan. Sabar di dunia sebentar daripada sabarnya di neraka nanti, na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi ini yang pertama, agar kita istiqomah setelah Ramadan, sabar.
Yang kedua, agar kita istiqomah saudaraku seiman setelah Ramadan ini, kita butuh teman-teman yang soleh, teman-teman yang menguatkan hati kita, lingkungan yang mendukung ketaatan kita. Ya. Jangan sampai kita salah gaul. Karena salah gaul itu bapak-bapak dan ibu-ibu, ruginya bisa sampai akhirat. Coba aja buka sama antum surat Al-Furqan. Ya. Surat Al-Furqan ayat 27 kalau nggak salah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan, Yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ayat 28. Gigit dua tangannya seraya berkata, andaikan aku mengikuti Rasul waktu di dunia. Aduh, andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkan aku setelah datang kepadaku peringatan. Subhanallah, Pak. Ini penduduk api neraka menyesal gara-gara salah berteman, salah bergaul. Penduduk api neraka ini berkata, aduh, andaikan aku tidak menjadikan dia sebagai teman saya. Gara-gara dia saya masuk neraka. Duh, repot, Pak. Makanya kita jangan punya prinsip begini, saya bergaul sama siapa aja terserah saya. Gak boleh. Karena manusia itu, Pak, punya sifat mudah mengambil sifat orang. Kata para ulama apa? An-nafsu khattafah. Jiwa manusia itu mudah mengambil sifat orang, mudah meniru orang, mudah terpengaruh oleh orang. Itu jiwa manusia itu, Pak. Iya. Makanya kita penting, Pak, pergaulan itu harus betul-betul kita perhatikan. Banyak orang yang salah gaul akhirnya berubah. Ada seorang ibu curhat sama saya, Ustadz, saya punya anak dari SD, SMP, SMA pesantren, rajin sholat, rajin baca Quran, bahkan sudah hafal Quran. Akhirnya saya sekolahkan di perguruan tinggi, sekolah biasa, kuliah yang campur baur. Tapi Ustadz, saya sedih, kata dia, Pak. Sekarang dia mau ke masjid malas, sholat subuh terlambat terus. Dulu suka baca Quran, sekarang udah males-malesan, Ustaz. Masya Allah. Saya bilang, Bu, kenapa ibu masukkan ke perguruan tinggi yang campur baur? SD, SMP, SMA, pesantren udah bagus. Alangkah lebih baiknya setelah lulus SMA tetap belajar agama, Ibu. Supaya keimanan anak itu terpelihara. Sekarang ibu sekolahkan di perguruan tinggi yang campur baur, salah gaul, akhirnya jadi seperti itu. Ya. Walaupun di perguruan tinggi juga banyak mahasiswa-mahasiswa yang istiqomah, alhamdulillah. Tapi kan yang namanya manusia, Pak, sangat mudah berubah. Bayangkan dia tadinya lingkungannya pesantren. Lingkungan pesantren kan bagus, ya tidak? Mendukung.
Tahu-tahu dia masuk ke sebuah lingkungan, di situ perempuan dandan menor-menor, ya, teman-temannya mungkin ada yang narkobaan, yang namanya campur-campur kan, bisa jadi salah gaul. Maka dari itulah Pak, hati-hati, kita itu jangan pernah merasa pede dengan keimanan kita. Insya Allah saya tidak akan terpengaruh, iman saya sudah kuat, sudah hebat kok. Jangan Pak, jangan. Seorang ulama saja bisa berubah. Dulu ada seorang ulama, saya lupa namanya, Abdullah siapa gitu, ya. Dia hafal kutubus sittah, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. 6 buku ini hafal di luar kepala, Pak. Cerdas orangnya, Pak. Cerdas. Rupanya dia tertipu oleh kecerdasannya. Dia akhirnya apa? Dia pengen kayak Ibnu Taimiyah, belajar filsafat. Dia pelajari filsafat. Hasilnya apa? Dia ragu sama Islam, murtad dari agama Islam, dan mati dalam keadaan murtad. Padahal ulama Pak, nggak ada jaminan. Ulama aja bisa berubah, apalagi kita. Jangan pernah merasa pede dengan keimanan kita. Jangan. Ya, terutama para pemuda, hati-hati dengan yang namanya pergaulan bebas, campur baur laki-laki perempuan. Ya. Ingat, fitnah yang paling berat buat laki-laki itu siapa? Fitnah yang paling berat buat laki-laki apa? Perempuan, wanita. Kita sebagai laki-laki harus sadar bahwa fitnah terberat buat kita, kata Rasulullah, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling berat untuk laki-laki dari wanita, kata Rasulullah SAW. Kalau kita sadar wanita itu fitnah yang paling berat buat laki-laki, jangan pernah bermudah-mudahan chattingan sama akhwat, ya, menerima pertemanan akhwat di Facebook. Yang namanya setan pinter Pak. Bagaimana caranya supaya kita tidak istiqomah? Diseretnya pelan-pelan, gak sekaligus. Setan masuk ke pikiran kita, itu dakwah, itu akhwat, kasihan. Iya, bagus juga ini dakwah. Niatnya sih dakwah Pak, yo didakwahi. Assalamualaikum ukhti, mulai, ya, share kajian terus, ya, udah mulai tuh perangkap setannya kena tuh Pak. Lama-lama, oh gimana kalau kita ketemuan, kopdar. Waduh Pak, ini sudah terkena perangkap apa? Setan, ya. Maka itu hati-hati saudaraku, jangan pernah kita lalai dari perangkap-perangkap apa? Setan. Sebab kalau kita lalai dan kita tidak sabar dan tidak istiqomah, berat Pak, berat. Jadi ini Pak, teman yang soleh penting untuk kita miliki. Dan berteman dengan orang soleh itu harus sabar. Sesoleh apapun manusia, dia tetap manusia, bukan malaikat. Ingat,
Kalau kita berteman dengan orang soleh, harus kita sadari bahwa teman kita ini manusia, bukan malah malaikat. Yang namanya manusia itu tempatnya kesalahan. Ya tidak? Iya. Antum kalau berteman, pasti suatu ketika akan mendapatkan kekurangan teman antum. Pasti itu. Semakin lama berteman, semakin kita tahu aib-aib dia. Ya tidak? Iya. Maka kalau kita sudah ketemu teman kita yang soleh, maka kita harus punya sifat apa? Pandai menutupi aib. Pandai menutupi apa? Aib. Ya. Pandai melupakan kesalahan. Sebab ketika kita berteman, mungkin suatu ketika teman kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat kita kesel. Udah maafkan aja. Iya. Itu pasti akan ada seperti itu, saudaraku seiman. Tapi kalau kita tahu dia orangnya soleh, suka nuntut ilmu, suka sholat tahajud, suka baca Quran, wah ini Pak, jangan ditinggalin teman kayak ginian Pak. Wah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi apa? Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu untuk bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Rabbnya di waktu pagi dan petang. Wala ta'du 'ainaka 'anhum. Jangan kamu palingkan matamu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, karena kamu menginginkan kehidupan dunia. Jangan. Jadi Pak, ini teman soleh itu sangat membantu kita untuk istiqomah, Pak. Sangat bantu. Ya. Saudaraku seiman. Dan buat yang belum menikah, carilah calon istri yang solehah. Ya. Calon istri yang solehah, supaya kamu punya istri yang bisa membantu kamu untuk menaati Allah. Karena ya Bapak dan Ibu-ibu, pasangan yang membantu kita untuk menaati Allah, itulah sebaik-baik pasangan. Umar bin Khattab datang ke Rasulullah dan berkata, Ya Rasulullah, ma khairu maktanazahul mar'u. Hai Rasulullah, apa yang paling baik untuk dimiliki oleh seseorang? Apa yang paling baik untuk dimiliki oleh seseorang? Apa kata Rasulullah SAW? Khairu maktanazahul mar'u lisanan dzakuran wa qalban syakuran wa zawjah salihah tu'inuhu ala ta'atillah. Sebaik-baik yang dimiliki oleh seseorang, lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, dan istri yang membantunya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Pak. Istri yang membantunya menaati Allah. Bayangkan. Kalau antum punya istri yang membantu antum menaati Allah, alhamdulillah, bersyukur Pak pada Allah. Cuman kitanya terkadang yang suami nggak mau dibantu. Dibangunin tahajud, Pak, tahajud, kehula maah, karak ke jam 2, ya nanti ajalah jam 3, ya udah, dibangunin lagi jam 3, Pak, jam 3 tahajud, nanti aja deh jam 4, ya
Ternyata kitanya yang nggak mau apa? Dibantu. Kalau istri kita bantu kepada ketaatan, bersyukur antum, Mbak. Alhamdulillah. Itu sebaik-baik teman hidup. Istri pun demikian. Kalau punya suami yang membantu kamu kepada ketaatan, bersyukur kamu. Mah, kok kamu keluar minor amat, mah? Emang kenapa? Kan nggak boleh tahajud. Apa tabaruj? Tuh, diingetin sama suami biar nggak tabaruj. Tapi banyak perempuan nggak mau diingetin. Malu atuh pah, masa saya keluar ya nggak besolek. Tapi yang lucunya Pak, ada suami yang merasa senang kalau istrinya tabaruj. Senang, benar. A'udzubillah min dzalik, ini dayus itu Pak. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Ini teman yang soleh, baik teman hidup maupun teman bergaul. Usahakan teman-teman kita adalah orang-orang soleh. Jangan jadikan teman kita orang yang membuat kita lalai dari kehidupan akhirat. Jangan itu. Iya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang ketiga, agar kita istiqomah setelah Ramadan, saudaraku seiman, dari baca Quran, Pak. Gara-gara di jalan ngelihat awewe gelis, uluh eta awewe gelis pisan, bahenol. Gara-gara pandangan kita, akhirnya apa? Allah halangi kita dari tahajud. Sangat bisa. Buka HP, diam-diam di kamar, gak ada yang lihat. Akhirnya apa? Buka video porno. Gara-gara itu Allah jadikan hati kita tidak lagi bisa berzikir kepada Allah. Allah cabut kenikmatan zikir di hati kita. Itu musibah Pak, musibah. Ya. Maka dari itu hati-hati dengan yang namanya maksiat. Banyak orang menganggap Pak, kalau saya habis berbuat maksiat, terus kok saya nggak diazab sama Allah, kayaknya tenang-tenang aja. Ya, ada seorang murid datang kepada gurunya, wahai guru, kenapa banyak orang berbuat maksiat tidak diberikan oleh Allah sanksi, malah dikasih kenikmatan? Apa kata gurunya? Wahai anakku, sanksi yang tak terlihat lebih buruk daripada sanksi yang terlihat. Sanksi yang tidak terlihat lebih buruk daripada sanksi yang terlihat. Pernahkah kamu setelah berbuat maksiat lisanmu keluh dari zikir? Bukankah pernah kamu ketika berbuat maksiat kamu terhalang dari sholat malam? Bukankah ketika kamu berbuat maksiat hatimu dijadikan lebih asyik dengan maksiat daripada asyik dengan taat? Berapa banyak kebaikan yang dipalingkan oleh Allah dari kamu gara-gara perbuatan maksiat kamu? Dan itu sanksi yang lebih buruk daripada sanksi yang terlihat. Makanya hati-hati saudaraku seiman. Makanya kalau kita sekarang nih ya, kok sekarang saya baca Quran kayak gimana ya? Ramadan kayaknya asik banyak baca Quran. Sekarang kok udah nggak asik lagi baca Quran. Hati-hati Pak, langsung introspeksi diri. Jangan-jangan ini gara-gara apa? Maksiat.
Langsung istighfar, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Dulu waktu Ramadan pergi sholat taraweh, semangat, Masya Allah. Sampai qiyamul lail di 10 terakhir, walaupun panjang tetap ikut. Setelah Ramadan mau bangun tahajud berat banget, ya Allah, ya Rabbi. Kenapa coba Pak? Pertanyaannya, bisa jadi itu akibat maksiat. Banyak istighfar kita kepada Allah, minta ampun, ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Iya. Nah ini karena maksiat, kesialannya itu ngeri Pak. Maksiat bukan hanya menjauhkan kita dari taat, maksiat pun menghalangi kita dari berbagai macam rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicabut barokah hidup kita, ya, dicabut. Yang lebih parah lagi Pak, pas berbuat maksiat malah dikasih nikmat. Nah itu lebih parah tuh. Habis berbuat maksiat malah datang nikmat. Wah. Banyak orang yang tertipu di sini Pak. Saya kok habis maksiat malah datang taat ya, malah datang nikmat ya. Setan langsung membisikkan, jangan-jangan Allah sayang sama kamu. Saya pernah di Tamini Square antar istri, lalu saya sholat duhur. Setelah sholat duhur ketemu ikhwan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana Ustaz, boleh nggak curhat? Boleh. Curhat apa? Ini Ustaz, saya punya istri ini Ustaz, nggak mau nutup aurat. Sholat aja susah Ustaz. Saya sudah ingatkan dia supaya menutup aurat, gak mau. Kemarin saya berantem sama dia, gara-garanya saya suruh sholat subuh, gak mau. Terus dia berkata ke saya gini, kebetulan memang istrinya punya toko Pak. Jadi suami istrinya sama-sama punya toko. Suaminya jualan, istrinya apa? Jualan. Nah, istri saya bilang ke saya, buktinya kamu tokonya sepi, saya tokonya rame. Itu kan menunjukkan Allah sayang sama saya. Ketipu Pak, ketipu. Istrinya nggak mau nutup aurat, sholatnya susah, rezekinya malah banyak. Suaminya rajin sholat, rajin taat, tokonya malah sepi. Gimana nggak tertipu coba sama setan Pak? Subhanallah, kasihan Pak. Makanya kalau kita habis berbuat maksiat, tiba-tiba dikasih nikmat, takut kita. Ya Allah. Karena apa? Itu istidraj Pak. Istidraj, diulur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah berfirman apa? Wala yazalul wala Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya dalam surat apa? Ali Imran. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma. Janganlah orang kafir itu mengira kami ulur mereka dengan diberikan kenikmatan yang banyak, itu kebaikan buat mereka.
Tapi kami ulur mereka agar semakin bertambah dosa mereka. Tuh lihat. Orang kafir diluaskan rezekinya sama Allah. Luasnya rezeki mereka jangan disangka itu kebaikan buat mereka, kata Allah. Sama halnya dengan kalau kita berbuat maksiat. Setelah berbuat maksiat, tiba-tiba dikasih sama Allah nikmat. Jangan kita kira nikmat itu kebaikan buat kita. Justru itu keburukan buat kita. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati saudaraku. Perbuatan maksiat itu ngeri kesialannya, Pak. Ya, ngeri. Nah ini Pak, agar kita istiqomah tinggalkan maksiat. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini Pak, setelah Ramadan yang pertama kita istiqomah. Berusaha istiqomah setelah Ramadan. Dan untuk istiqomah membutuhkan tadi kesabaran, teman-teman yang soleh, menjauhi maksiat. Dengan cara itu insya Allah kita bisa apa? Istiqomah. Yang kedua Pak, setelah Ramadan ngapain kita? Setelah Ramadan, Pak, kita akan menghadapi 3 bulan suci. Apa itu 3 bulan suci? Hah? Ada yang tahu? 3 bulan suci apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini disebut dengan bulan-bulan apa? Haram. Bulan haram. Kenapa disebut bulan haram? Ashhurul hurum, bulan-bulan haram. Karena ini bulan yang disucikan oleh Allah. Bulan haram ada berapa Pak? Ada 4. Apa aja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu lagi apa? Rajab, betul. Ya. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sekarang di bulan Syawal, udah mulai berakhir nih ini, sekitar seminggu lagi mungkin ya. Setelah itu kita akan menghadapi 3 bulan nih Pak. 3 bulan. Ada apa dengan 3 bulan ini? Dengarkan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum Dzalika ad-dinul qayyim Fala tadhlimu fihinna anfusakum Sesungguhnya jumlah bulan di hari Allah menciptakan langit dan bumi itu 12 bulan. Di antaranya arba'atun hurum, 4 bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah agama Allah yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan itu. Tuh lihat. Allah mengatakan di situ, jangan kalian menzalimi diri sendiri di bulan-bulan itu. Saya mau tanya, menzalimi diri sendiri di selain bulan-bulan itu boleh nggak? Hah? Nggak boleh. Tapi kenapa Allah mengkhususkan? Jangan kamu menzalimi diri sendiri di bulan-bulan itu. Hah? Betul. Artinya perbuatan dosa di 4 bulan ini
menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berat, Pak. Antum ngelihat aurat perempuan di bulan haram gede. Kalau di bulan haram, di selain bulan haram, misalnya di bulan Syawal gitu ya, ngelihat perempuan dosa ngelihat aurat perempuan. Tapi di 4 bulan haram lebih gede lagi. Masya Allah. Makanya Pak, hati-hati Pak. 3 bulan haram ini dosa-dosa dibesarkan dosanya. Jangan sampai setelah selesai 3 bulan ini tekor. Tahu nggak tekor Pak? Ya, lebih banyak dosanya daripada apa? Kebaikan-kebaikannya. Subhanallah. Jadi event bulan Ramadan sudah selesai. Dikasih sama Allah istirahat sebulan, Syawal. Untuk menghadapi event lebih besar lagi Pak, 3 bulan. Allahu Akbar. Istilahnya kalau antum atlet ya, antum apa? Latihan buat menghadapi apa? Event. Gimana supaya di event itu saya menang? Ya enggak? Setelah event, antum harus menghadapi event lain yang lebih besar. Berarti setelah selesai event Ramadan, kita akan menghadapi event lain yang lebih besar, Pak. Lebih panjang ini. Berarti di bulan Syawal ini kita latihan terus nih, Pak, dengan berbagai macam ketaatan. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu ya akhi, 3 bulan ini yaitu bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Gunakan waktu-waktunya untuk banyak menaati Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi kezaliman, menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini waktu-waktu yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu apa yang kita persiapkan menuju 3 bulan ini? Persiapan kita menuju 3 bulan ini, saudaraku, mempersiapkan hati. Mempersiapkan apa? Hati. Karena hati tempat berbagai macam sumber kebaikan, dan hati sumber berbagai macam keburukan. Itu semuanya dari hati, saudaraku sekalian. Jadi yang kita lakukan terhadap hati kita apa? Pertama, bersihkan hati kita dengan banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar itu membersihkan dosa, taubat kepada Allah. Rasulullah SAW mengatakan, at-taubatu tajublu ma qablaha. Taubat itu membersihkan dosa-dosa sebelumnya. Maka kita taubat kepada Allah. Yang kedua, menghadapi 3 bulan ini, Pak, yang harus kita lakukan, menuntut ilmu tentang fikih haji bagi mereka yang mau haji ataupun bagi mereka yang tidak berhaji. Kata para ulama, di antara cara menuntut ilmu, kita menuntut ilmu sesuai dengan musim. Sebelum Ramadan, kita sibukkan menuntut ilmu tentang fikih Ramadan. Sebelum haji, sekarang Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu kan sudah masuk bulan-bulan haji. Sibukkan kita belajar fikih haji. Baca, beli bukunya, Pak. Banyak bukunya tentang haji.
baca buku kita tentang hukum-hukum haji. Ya. Kemudian pelajari juga tentang fikih yang berhubungan dengan apa? 9 awal Dzulhijjah. 9 hari awal bulan Dzulhijjah itu hari-hari terbaik di dunia. Rasulullah SAW sabda, "Ma min ayyam al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh paling dicintai oleh Allah dari 10 hari-hari ini, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Pelajari, Pak, apa yang harus kita persiapkan, apa amalan yang harus kita persiapkan di hari-hari itu. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan menghadapi 3 bulan ini, Pak, ya, yaitu kita berusaha untuk berpikir bagaimana saya meminimalisir dosa di bulan-bulan haram. Jangan sampai di bulan-bulan haram saya malah banyak berbuat dosa. Tekor jadinya, Pak. Maka caranya bagaimana supaya kita meminimalisir, Pak, dari perbuatan dosa? Jauhi semua tempat-tempat yang di situ banyak dosa. Tempat yang banyak dosa, contohnya apa? Hah? Mall. Mall tuh kan banyak tuh, Pak. Makhluk halus bergentayangan. Mata kita nggak bisa batasi. Jangan ke mall kecuali kalau butuh aja. Karena di sana banyak makhluk halus. Mata antum susah itu dijaga di sana. Ya. Kesananya dikurangi aja. Sekarang mah alhamdulillah nggak perlu ke mall. Mallnya udah ada di HP. Ya nggak? Belanja di HP, di Tokopedia, di Bukalapak, Lazada, banyak. Alhamdulillah masih bisa inilah meminimalisir maksiat di bulan haram. Nge-HP-nya kurangin. Kalau antum selama ini nge-HP dalam sehari 10 jam, kurangi, Pak, kurang. Iya. Upayakan gimana caranya supaya mengurangi jadwal nge-HP, media sosial. Itu medsos tuh bikin sial, Pak. Mau juga media sosial. Habis waktu kita sama medsos, Pak. Antum di HP antum ada WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram. Di WhatsApp ada berapa grup? Ada 30 grup. Setiap grup antum bacain satu-satu. Antum komentari. Belum lagi Facebook. Sibuk antum jadi netizen di situ. Wah, Pak, habis waktu. Sayang banget waktu kita habis begitu saja, nggak ada manfaatnya. Maka 3 bulan ini jangan sampai waktu-waktu kita habis sama medsos. Gimana caranya? Ya harus pinter dong. Harus cerdas. Karena masalahnya banyak di antara kita, termasuk saya, kalau udah di hadapan HP itu hilang akal. Tahu nggak hilang akal, Pak? Udah keasikan sama HP. Jadi akalnya hilang, udah hilang. Ya. Apalagi kalau udah dapat tontonan yang mengasihkan, Pak. Waduh, Pak.
mengerikan. Ya. Jenggotnya panjang, muat 4.000 hadis. Kerjaannya main tiktokan, gimana? Kan malu, Pak. Akhwat bercadar, Masya Allah. Doyan drakoran, tahu drakoran? Drama Korea. Sampai ada akhwat, ya, idolanya artis Korea, gimana? Gara-gara HP, habis waktunya. Jangan sampai kita jadi merugi di 3 bulan ini gara-gara HP, Pak. Makanya HP ini bisa jadi alat untuk kebaikan dan bisa jadi alat untuk apa? Keburukan. Dan keburukannya lebih banyak. Makanya kata para ulama, HP itu fitnah terbesar di zaman ini. Ya, fitnah terbesar di zaman ini tuh HP, Pak, handphone. Handphone tuh bisa mencuci otak kita. Handphone itu bisa mencabut rasa malu. Handphone itu bisa menghancurkan waktu kita. Handphone menghancurkan masa muda. Handphone menjadikan orang tua menjadi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya ngeri, Pak, kerusakan handphone di zaman sekarang. Kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah rahmatnya. Dia gunakan handphone untuk ketaatan, untuk menuntut ilmu, untuk menambah hasanah keilmuannya. Alhamdulillah. Tapi itu pun juga orang-orang yang soleh menggunakan handphone untuk kebaikan tetap nggak lepas dari debu-debu maksiatnya. Ya nggak, Pak? Iya. Sulit sekali. Antum di YouTube, buka YouTube, mau nonton ceramah Ustadz Firanda. Oh, di bawahnya apa coba? Iya, nonton Ustadz Firanda, tapi di bawahnya apaan nih? Kayaknya rame nih. Akhirnya apa? Baru nonton 10 menit selesai, ngeklik yang di bawah. Gak jadi nonton. Diklik di bawah, ditawarkan lagi sama YouTube tontonan-tontonan yang lain. Kayak gitu tuh YouTube, Pak. Akhirnya kita, alam sadar kita dibawa ke, ya, dunia maya. Nah, inilah saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jangan sampai 3 bulan ini ternyata habis waktunya buat kayak gitu, Pak. Gimana 3 bulan ini minimalisir waktu nge-HP-nya. Gunakan untuk banyak-banyak apa? Baca buku. Ya. Mending mana? Baca Quran di HP atau mushaf? Mushaf. Bahkan ada satu riwayat yang disebutkan bahwa baca Quran dengan mushaf lebih utama. Iya. Baca buku, kalau bisa jangan di HP, beli bukunya, Pak. Betul. Karena HP itu godaannya banyak banget, Pak. Lagi baca, tiba-tiba WhatsApp masuk, bling. Apaan sih? Dibuka WhatsApp, putus dari baca. Ya. Nah, ini saudaraku seiman. Jadi sekarang ini, Pak, dulu antum ketika nggak ada HP, Masya Allah, enak baca buku, enak ibadah dan yang lainnya. Sekarang ketika ada HP, baca buku udah nggak enak lagi, baca Quran udah nggak enak lagi. Musibah. Ya akhul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi, nah 3 bulan ini jangan sampai tekor gara-gara HP. Jangan sampai tekor.
Ya, alhamdulillah. Kemudian ya akhul Islam, yang ketiga setelah Ramadan ngapain? Yang ketiga setelah Ramadan, saudaraku seiman, kita harus lebih mampu menggunakan waktu, Pak, dan memanage waktu. Di bulan Ramadan waktu kita manfaat banget, Pak. Siang puasa, malam taraweh, ya kan? Bayangkan, setiap hari di bulan Ramadan waktu kita manfaat terus. Siang puasa, malam taraweh. Tidurnya di atas ibadah. Sahur, ibadah nggak? Habis sahur pergi ke masjid, sholat. Dia berjamaah. Habis sholat berjamaah, kita baca Quran sedikit. Baca doa pagi, zikir. Pergi cari nafkah. Puasa. Masya Allah, itu tiap hari itu di atas ketaatan terus. Maka sekarang kita pun harus bisa memanage dan disiplin, ya. Jangan sampai waktu habis untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, saudaraku seiman. Kata para ulama, al-waktu kas-saif illam taqta'hu yaqta'ka. Waktu itu bagaikan apa? Pedang. Kalau kamu tidak menghabiskan waktumu dengan baik, maka waktu itu akan menebas kamu. Maka dari itu saudaraku seiman, kita harus punya untuk selanjutnya nih Pak, harus punya apa? Manajemen waktu yang bagus dan disiplin. Ya. Manajemen waktu yang bagus. Coba antum punya schedule. Pertama, schedule kajian. Buat. Yang kedua, schedule baca buku. Antum beli buku, misalnya buku Ustaz Yazid, judulnya Mulia dengan Manhaj Salaf. 500 halaman misalnya. Kira-kira dalam sehari antum bisa baca berapa halaman? Oh, saya Ustaz sehari hanya bisa baca 10 halaman. Oke. 500 dibagi 10 berapa? Berarti 50 hari antum sudah khatam, sudah selesai tuh baca buku. Bisa nggak? Masa cuma 10 halaman gak bisa sehari? Medsos 2 jam kuat. Baca buku 10 halaman sehari gak bisa, gimana? Kita harusnya nangis Pak, ketika kita gak bisa baca buku 10 halaman sehari, lebih kuat nonton medsos. Nangis harusnya kita Pak, sedih. Ya. Ambil, beli buku. Nggak usah banyak-banyak beli buku. 1 yang penting dibaca. Lihat halamannya berapa. Waduh Ustaz, orang Indonesia kan Pak rata-rata nggak senang baca. Ngelihat buku tebal, udah ya tebal banget ini. Udah ini duluan, don. Ya udah, nggak usah beli buku yang tebal, buku yang tipis saja dulu. Berapa halaman nih? Cuma 150 halaman. Kalau kamu sehari 10 halaman, berarti berapa habis? 15 hari selesai. Asal istiqomah. Bisa nggak? Bisa nggak? Hah? Bisa ya? Usahakan bisa Pak. Ya. Minimal sehari 10 halaman deh. Minimal. Kalau bisa sehari 100 halaman, mantap Pak. 4 jempol dah aja nih. Tapi jarang Pak. Yang penting kita itu ada schedule membaca.
Ya, harus ada itu Pak. Jangan nggak ada. Ya. Terus bikin schedule baca Quran. Harus ada setiap hari. Bayangkan Pak, kalau antum setiap selesai sholat 2 lembar, habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar, 1 juz antum 1 hari. Bisa enggak? Susah Ustadz. Kenapa susah? Sibuk. Sibuk ngapain? Cari duit. Yes, gak apa-apa. Setengah juz. Setiap sholat 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar. Bisa nggak? Susah juga Ustaz. Kenapa? Main medsos. Ya, rugi Pak kalau kita seperti itu. Masa nggak bisa sih? Subhanallah. Makanya Pak, di sini penting niat Pak. Penting apa? Niat. Niatnya harus kuat. Ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Karena banyak Pak, perkara-perkara yang membuat kita tidak bisa disiplin banyak. Di antaranya HP sudah kita jelaskan tadi. Di antaranya hobi. Antum hobinya apa? Goes. Oh, hati-hati loh. Hobi bisa membuat antum merugi. Kalau antum gak hati-hati. Goes halal silakan. Tapi jangan berlebih-lebihan. Ada orang kalau goes seharian, bahkan sampai 4 hari baru pulang. Ngeri loh Pak. Waktu habis. Hobi mancing, boleh-boleh aja. Mancing halal, tapi jangan sampai melalaikan. Habis waktunya juga cuma mikirin ikan aja. Besok saya mancing di mana? Besok saya mancing di mana? Sampai bikin schedule dalam seminggu. Ya. Schedule mancing. Waduh. Mendingan kita bikin schedule baca. Schedule baca Quran. Gunakan itu. Kita ini harus tegas pada diri sendiri, Pak. Kalau kita terus-menerus kalah, gimana kita bisa masuk surga? Gimana kita bisa menang? Kalau kita terus-menerus kalah oleh kemalasan, oleh syahwat. Nah ya, akhi. Ya, mulai dari sekarang kita harus berubah, Pak. Ya. Bikin schedule dalam hidup kita. Karena untuk mendapatkan surga itu butuh kesungguhan, Mas. Surga itu mahal. Bukan barang murah itu surga. Butuh perjuangan, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Kita buka tanya jawab. Bagaimana caranya meninggalkan teman-teman yang gak baik buat ana? Karena setiap ana mencoba ninggalin mereka, mereka bilang kalau ana sombong. Caranya, antum ajak ke tempat kajian. Kalau dia bilang, kamu sombong. Loh, saya ajak ke tempat kajian gak mau. Mana yang lebih sombong? Jadi ajak. Jangan tinggalkan tapi ajak. Kamu punya teman-teman yang suka ngerokok, suka musik, suka apa? Ya enggak macam-macam lah. Sekarang kamu alhamdulillah sudah mulai hijrah. Nah, sekarang kamu mikir gimana caranya teman-teman saya ajak juga satu persatu, kamu ajak ke kajian supaya mau hijrah.
Kata Rasulullah SAW apa? La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Allah berikan hidayah kepada seseorang melalui kamu, itu lebih baik buat kamu dari unta merah. Tuh, Masya Allah. Jadi kamu mikir, setelah kamu hijrah, yang kamu pikirkan bagaimana bisa mengajak teman-teman supaya mau hijrah. Ya. Bagaimana menjaga semangat dan keberkahan setelah Ramadan? Mas, menjaga semangat itu penting. Karena kalau hilang semangat, susah. Tapi masalahnya semangat, kata Rasulullah, itu naik turun. Kata Rasulullah apa? Inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal ada masa-masa semangat naik turun. Dan setiap masa semangat ada masa-masa turun. Lalu Rasulullah memberikan kepada kita tips. Faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada. Siapa yang masa lemahnya kepada sunnah, dia dapat hidayah. Alhamdulillah. Berarti Pak, kalau semangat kita dalam suatu amal sudah melemah, cari amal lain yang kita semangat. Cari amal lain yang kita semangat. Ya. Nah ini saudaraku seiman. Jadi supaya kita semangat terus, caranya pertama kita harus bisa memotivasi diri sendiri. Jangan sampai kita pinter motivasi orang, tapi nggak pinter memotivasi diri sendiri. Jadilah motivator buat diri sendiri. Caranya gimana? Caranya baca tentang keistimewaan amal, fadilah amal, sehingga di situ kita bisa semangat lagi. Yang kedua, hindari perkara-perkara yang membuat semangat kita cepat luntur. Apa yang menyebabkan semangat kita cepat luntur, Pak? Yang pertama tadi, tontonan maksiat. Yang kedua, pergaulan. Yang ketiga, ya, yang menyebabkan semangat kita cepat luntur, gulu, terlalu berlebihan. Maksudnya gimana? Gini Pak, ketika antum sedang semangat, divolkan sepol-polnya, cepat capek. Kayak antum lari maraton 10 kilo, pas setar antum lari dengan sekencang-kencangnya, baru sekilo udah capek, futur. Demikian pula ketika antum semangat baca Quran, langsung divolkan, semalam khatam, besoknya capek Pak, futur. Makanya sedikit-sedikit supaya futurnya nggak cepet, panjang, ya, sesuai dengan kemampuan dulu, sesuai dengan kemampuan. Apakah kita harus menyekolahkan anak ke pesantren? Apakah jika ada anak yang sekolahnya terpisah antara laki-laki dan perempuan sudah memenuhi kriteria pendidikan? Iya Pak, memang tidak wajib harus sekolah ke pesantren. Yang wajib menyekolahkan di tempat yang anak kita agamanya terpelihara. Ingat Pak, keselamatan agama anak segala-galanya. Karena agama itu yang akan dibawa sampai mati. Agama itu yang akan menjadi modal dia menuju kehidupan akhirat dia. Orang tua yang bijak, selalu yang dia pikirkan untuk anaknya adalah kebaikan agama anaknya.
Nabi Yakub ketika mau meninggal dunia, dikumpulkan anak-anaknya. Apa pertanyaan Nabi Yakub kepada anak-anaknya? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah setelahku, anak-anakku? Nabi Yakub tidak berkata, ma ta'kuluna min ba'di. Apa yang kalian makan setelahku? Enggak. Rezeki sudah ditanggung sama Allah. Maka wajib kita sebagai orang tua, saudaraku, yang kita pikirkan untuk anak-anak kita adalah kebaikan agama dia. Jangan sampai rusak agamanya. Jangan sampai pengen anaknya sekolah yang bonafit tapi rusak agamanya. Wallahi Pak, kalau Bapak melakukan itu, Bapak sudah zolim sama anak. Bapak mau merusak agama dia, subhanallah. Di hari kiamat nanti si anak akan berkata, ya Allah, bapakku dulu menyekolahkanku di tempat yang membuat aku rusak agamaku. Gimana jawaban kamu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Perhatikan baik-baik. Ya, tuh lihat Pak, banyak para pejabat korupsi. Kalau antum melihat di medsos, wah, jangan tanya deh, koruptor banyak. Kenapa banyak yang koruptor? Berpaling dari agama, din. Ya, hatta di tempat yang ada di departemen agama juga banyak koruptor, karena yang duduk di sana ternyata jauh dari din, agama. Tapi kalau orangnya bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, nggak bakalan berani korupsi Pak. Hatta sekecil apapun nggak berani dia korupsi, karena dia tahu berat nanti di hari kiamat. Kenapa? Iman masalahnya Pak. Ya, itu yang harus kita pelihara buat anak-anak kita. Kita pengen kalaupun anak kita nanti suatu ketika jadi pejabat, menjadi pejabat yang amanah, yang takut kepada Allah, yang takwa kepada Allah. Ya, itu yang kita inginkan, saudaraku seiman. Kita ini harus mempersiapkan generasi yang hebat untuk menjadi negara yang hebat. Gimana pengen punya negara yang hebat kalau kita persiapkan generasi-generasi yang payah? Dan kehebatan yang paling hebat iman. Iman. Orang kalau punya keimanan dan ketakwaan, dia akan menjadi pemimpin kayak Umar bin Khattab. Ya. Atau seperti Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana cara mengingatkan suami agar lebih fokus ibadah, sementara pasangan kita itu lebih sibuk ngejar dunia, lebih fokus scroll medsos, tuh kan, medsos lagi, melalaikan waktu sholat. Tapi di balik itu semua dia menginginkan istrinya lebih taat beribadah, lebih istiqomah. Enggak apa-apa kamu lebih istiqomah dari suamimu. Enggak apa-apa kamu lebih taat kepada Allah dari suamimu. Kamu berlomba dengan suamimu dalam ketaatan. Allah berfirman, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ketika kamu melihat suamimu kerjaannya cari dunia, kerjaannya cuma nonton HP, maka antum bilang ke suami, Kak Anti bilang ke suami, Mas, bagaimana kalau ternyata besok malaikat Israel, malaikat maut mendatangi kamu, sementara kita belum siap, Mas.
Bagaimana ketika kamu asyik nonton HP, kematian datang kepada kamu? Ingatkan suamimu kepada kematian, supaya dia mau siap. Ya, ingatkan dengan lemah lembut, dengan senyum. Ya, jadi kalau misalnya suami berharap istrinya lebih taat, bagus. Kamu jangan pernah kendor untuk taat hanya karena gara-gara suamimu. Jangan. Bolehkah berbohong untuk kebaikan? Saya nggak punya suami, tapi kalau ditanya, kamu punya suami? Saya bilang punya. Kira-kira dosa nggak? Loh, emang kamu kenapa berbohong gitu manfaatnya? Bilang aja terus terang, saya nggak punya suami. Biar temennya nyariin suami buat kamu. Lah kalau kamu bohong terus, selamanya kamu gak bakal punya suami nanti lo. Pertama, ini berbohong bukan karena ada udzur syar'i. Maka ini hukumnya haram, tetap tidak boleh. Boleh berbohong kalau ada udzur syar'i dan maslahatnya lebih besar. Seperti kata Rasulullah, tidak boleh berbohong kecuali dalam 3. Yang pertama, berbohong kepada pasangan. Suami bohong sama istri, atau istri bohong bersama suami. Tapi ada tepinya, Pak. Bohong yang dimaksud di sini yaitu bohong yang menambah rasa cinta. Bukan bohong yang membuat suudzon. Bukan. Tapi bohong yang menambah rasa cinta. Contohnya gimana? Misal, istrinya nanya ke kamu, Mas, kamu sebetulnya cinta enggak sih sama aku? Sementara sebetulnya kamu enggak cinta sama istri antum. Antum bilang, iya dong mah, kamu tuh wanita yang paling aku cintai. Enggak apa-apa berbohong. Istrinya beliin baju buat kamu, Mas, ini bajunya bagus gak? Ih bagus banget, makasih ya. Dalam hati mah, ih jelek banget gitu kan. Gak apa-apa berbohong. Untuk apa? Supaya hubungan kita dengan istri semakin harmonis, semakin bagus. Ya. Ada seorang wanita datang kepada Umar bin Khattab. Dia berkata, wahai Amirul Mukminin, tadi pagi aku ditanya oleh suamiku. Dia berkata kepadaku, hai istriku, tolong jawab dengan sejujurnya. Kamu cinta gak sama aku? Lalu aku jawab, kalau kamu memang jujur, kalau kamu maunya jujur, ya sejujurnya aku gak cinta sama kamu. Tapi aku jadi kepikiran, gimana? Apa kata Umar? Kenapa kamu tidak berdusta saja? Berapa banyak rumah tangga yang dibangun bukan di atas cinta, tapi rumah tangga itu dibangun di atas mengharapkan ridho Allah semata. Masya Allah, akhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini jadi bohong kalau ada maslahatnya dan maslahatnya lebih besar, boleh. Kalau tidak ada, nggak boleh. Bagaimana menghadapi suami yang tidak membantu untuk menaati Allah? Apakah motivasi untuk saya? Karena ini cukup berat. Kalau diuji oleh suami seperti itu, berarti yang pertama, kamu harus bisa memotivasi diri sendiri. Yang kedua, kamu harus bisa menjadi motivator untuk suamimu. Memberikan semangat kepada suami untuk ketaatan.
Ya. Saya punya cerita. Ada ikhwan, ya alhamdulillah udah ngaji. Istrinya bilang, Ustadz, suami saya dulu tukang mabok-mabokan. Pulang ke rumah jam 3 malam dalam keadaan matanya merah, mabuk. Demikian setiap hari. Tapi memang kaya raya, Pak. Ya. Mobilnya mewah, rumahnya megah. Terus kok sekarang suami ibu rajin ngaji. Saya setiap sholat tahajud saya doa sama Allah. Ya Allah, beri hidayah suami saya. Setiap tahajud saya doa sama Allah. Subhanallah Ustadz, tiba-tiba suami saya berubah. Rupanya suaminya Pak butuh supir. Nyari supir, dapat ikhwannya udah ngaji. Akhirnya selama nyopir itu disetelin sama supirnya apa? Radio. Saya tanya ke suaminya, Bapak ketika disetelin roja gimana? Di awal-awal saya panas Ustadz, gak suka. Tapi lama-lama saya mikir, benar juga ya. Ya, mikir saya. Akhirnya taubat. Akhirnya ngaji. Akhirnya suaminya jadi lebih rajin dari istrinya. Iya. Kenapa? Karena istrinya setiap tahajud minta sama Allah, pemilik hati manusia. Ya. Itu dia. Jadi Ibu banyak berdoa, Bu. Biar suaminya itu dikasih hidayah. Mana yang lebih utama dari ibadah suami? Contoh melakukan sholat subuh sampai terbit fajar, masjid, atau membantu istri menyiapkan kebutuhan anak-anak di rumah untuk pergi ke sekolah, atau membantu pekerjaan rumah. Jazakallahu khairan. Ya. Dulu Rasulullah SAW punya istri berapa? Rasulullah punya istri berapa? Ada yang tahu istrinya Rasulullah berapa? 11. Tapi Rasulullah kalau habis sholat subuh zikir sampai zikir sampai matahari terbit, sampai agak siang. Terkadang beliau sholat duha lalu pulang. Terkadang beliau langsung pulang tidak sholat duha. Itu Rasulullah. Padahal beliau istrinya berapa? 11. Ini suami ibu, istrinya baru 1. Ibu bertanya kepada saya, mana yang lebih baik? Dia habis sholat subuh zikir sampai matahari terbit, atau bantuin saya di rumah? Bilang ke suami, Mas, dulu Rasulullah habis subuh sholat habis subuh zikir sampai matahari terbit. Masalah anak-anak, pekerjaan rumah biar saya kerjakan, biar saya dapat pahala yang sempurna. Gitu. Ya. Karena banyak istri zaman sekarang tuh Pak, banyak istri itu nggak sehebat perempuan dulu Pak. Orang-orang dulu anaknya banyak, suami pergi cari nafkah, tetap bisa dia. Ya, ibu saya punya paman, dia punya anak 21. Anaknya berapa? 21. Saya anak ke-16 dari 18 bersaudara. Dari satu ibu, satu bapak.
Orang-orang tua kita dulu hebat-hebat, Pak. Zaman sekarang dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Ya. Jadi Ibu, ya, bilang ke suami tadi, udah kamu zikir setelah subuh sana. Fokus ibadah kepada Allah. Ya. Adapun urusan anak-anak, urusan rumah, biar saya melakukannya. Tapi kalau suaminya kasihan istri saya mau bantu, silahkan juga. Cuman kalau dibanding-bandingkan main lebih utama, yang lebih utama yang Rasulullah lakukan. Karena Rasulullah punya istri, para sahabat pun punya istri, punya anak, tapi mereka berzikir sampai matahari meninggi. Insya Allah saya ingin melakukan ketaatan semampu saya. Tapi di saat saya melakukan kesalahan, terutama di keluarga saya, dibilang percuma kajian, jilbab panjang, sholat hanya buat masalah. Penghinaan yang saya terima di keluarga dibanding saudara saya yang bisa dibanggakan dan membantu. Jangan digubris. Jangan sampai ucapan ini membuat kamu futur. Sebetulnya ucapan ini dosa. Dan yang dosa dia yang mengucapkannya. Kenapa? Karena ucapan ini sama saja menggembosi. Percuma kamu ngaji kalau kamu begini. Padahal kita melakukan kesalahan tuh enggak selalu, cuma sekali-kali aja. Beda kalau kita melakukannya kesalahannya berulang-ulang, diulangi lagi, berarti kita tidak mengambil pelajaran. Adapun kalau kita melakukan kesalahannya sekali-kali, gara-gara sekali-kali kita dihina seperti itu, sabar. Bilang ke dia, saya manusia bukan malaikat. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalau saya terjadi kesalahan, saya manusia. Iya, manusia tempatnya apa? Aib, tempatnya hilap. Sampaikan ke dia. Iya. Maka dari itu, kalau kamu terus sabar, istiqomah, sebetulnya kamu lebih baik dari mereka. Ya biiznillah. Semoga Allah memberikan kepada kita istiqomah. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan setelah Ramadan, Pak. Bisa lebih baik lagi insyaallah. Bisa lebih kuat dalam melakukan ketaatan-ketaatan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.